Selamat sore, saudara-saudari seiman dalam Kristus. Kita ketemu lagi dalam sesi kuliah umum. Bagi saya ini adalah kuliah yang terakhir. Memangnya ada pemulaannya, ada penutupnya. Sesi ini sebagai penggulungan, kita melihat bagaimana kita mula pertama-tama dalam kuliah perdana tentang eksorsisme dan juga doa-doa pembebasan. Kemudian dalam kuliah umum kita belajar tentang pastor care dan counseling, apa teologinya dalam pastor care. Kemudian didedahkan, saya kongsikan beberapa aliran terapi ataupun counseling, teori-teori. Kemudian kita lihat bagaimana melalui teori-teori itu kita juga didedahkan tentang bagaimana manusia setiap kita besar, bertumbuh dari kecil sampai besar, terpengaruhi dari tahap-tahap hidup kita. Dan di dalam kita juga ada mekanisme membela diri. Kemudian saya juga tunjuk beberapa skill untuk membantu kita dalam counseling, pastoral care, bagaimana membantu orang dengan soalan-soalan yang tertentu. Dan kemudiannya kemarin kita dengar bagaimana ada cara-cara pendekatan yang counseling ringkas. Dan juga saya juga mengakhiri dengan menggunakan counseling mujizat. Dan hari ini kuliah yang terakhir sebagai perkongsian, kita mau merumus semua itu dalam satu film ataupun video yang dibuat berdasarkan cerita pengalaman dalam Injil dari Injil Lukas. Dan setelah kamu lihat movie ini yang saya panggil movie terapi ataupun video terapi, memberi kita beberapa pendekatan ataupun skill-skill. Setelah kita lihat video ini, saya akan kupas satu persatu supaya kita dapat dengan contoh itu, kamu apabila membaca kitab suci boleh juga belajar bagaimana tafsir menggunakan skill-skill yang tersembunyi ataupun ada dalam kisah-kisah dalam Injil kita. Supaya penggulungan ini ada, saya panggil ini ada 3, pedagogi, androgogi, dan mistagogi. Pedagog, adapun ini bahasa dari bahasa Yunani atau pediatrik, itu tentang kanak-kanak. Berarti ini pendidikan ataupun pendekatan cara pendidikan kanak-kanak. Androgog atau androgologi atau Andrew. Siapa nama Andrew itu ada dalam bahasa Yunani orang dewasa, lelaki. Jadi androgogi adalah pendidikan cara mengajar orang-orang dewasa. Dan lebih tinggi, lebih sempurna itulah mistagog, yaitu pendidikan atau pendamping rohani. Mistagog ini kalau kita lihat dalam RCIA ataupun IKD, setelah persiapan 1 tahun atau berapa lama, mereka sudah dibaptis. Dan setelah baptis itu kita ada satu proses dipanggil mistagog. Apa yang selama mereka
studi, belajar dalam katekisma, kini di dada misteri kepercayaan setelah mereka dibaptis. Jadi tidak mau panjang, film ini akan mendedahkan apa yang saya maksud sini, dan setelah kita lihat movie yang pendek ini 31 menit saja, baru saya kupas sedikit tentang bagaimana kita bisa belajar dari movie ini. Okay. Saya sendiri tunggu ini film lebih dari 40 tahun. Kalau kita baca tentang perjalanan ke Emmaus, dia tidak ada penjelasan secara terperinci. Paling-paling Lukas rakamkan dia kata Yesus menjelaskan semua yang tentang Musa dan Nabi Elia. Berarti 5 buku yang terawal dan semua nabuat para nabi. Dan film ini, Bruce ini seorang pelakon. Tetapi apabila dia disuruh untuk melakon film buat movie Injil Matius, dia sendiri bertobat. Dan sekarang dia tidak buat movie yang swasta lagi, dia khusus fokus kepada Injil semua. Antara lain, dia pilih ini. Dia adalah direktur, dia adalah presiden, dan juga dia aktor jadi Jesus. Dan ini film dibuat sebagai satu bahan pendidikan. Pedagogi untuk anak-anak, andragogi untuk orang dewasa, mistagogi untuk kalian yang mau tentang rohani. Kalau kita lihat movie ini, kita boleh apply dengan beberapa sudut pandangan. Pertama, dari sakramental. Apa kamu lihat? Perjalanan orang pergi ke misa. Dalam misa kudus kita ada apa? Liturgi sabda, liturgi Ekaristi. Dan kemudian setelah selesai mereka tergerak, mereka mau kembali untuk memberitahu berita baik yang mereka sudah temui Yesus. Begitu juga setelah selesai misa, imam yang mereka misa itu berkata, kita pergilah kamu diutus menjadi saksi-saksi Kristus. Itu dari pandangan sakramen. Kalau dari katekatikel, ini adalah mistagogi yang bagi mereka yang sudah belajar selama berapa? 1 tahun setelah baptis, penguatan dan Ekaristi, ada 50 hari lagi untuk mistagogi, misteri. Apa yang maksudnya selama kamu belajar ini? Sehinggalah Yesus diangkat ke surga 50 hari. Dari pedagogical pendidikan, corak pendidikan. Lihat watak Yesus, dia tidak memaksa, dia tidak beritahu saya Yesus. Dia cuma tanya, apa yang kamu bicara nih? Hal apa ini yang kamu bicara? Dia pancing. Dia gunakan soalan terbuka supaya mereka yang beritahu apa kekecewaan, apa kebingungan. Dan ini cara pendidikan. Corak ataupun pedagogi sudah ada berubah. Dulu hampir 100% guru yang membaca buku itu untuk kita. Tapi kini pedagogi pendidikan sudah berubah. 70% dari mahasiswa murid-murid apa yang sudah kamu baca. Nah, kini beritahu
Dan guru itu akan simpulkan dalam 30% saja. Pendamping muda-mudi. Movie ini, Jalan Ke Emmaus ini pernah digunakan dalam Asian Youth Day di Filipina. Ini bagi orang-orang muda yang banyak yang orang-orang yang senior dalam gereja tidak beri peluang bagi orang muda. Dan ada soalan-soalan yang mereka mau bincang, tapi orang tua itu bilang jangan. Maka orang muda ini kecewa, mereka lari dari gereja. Tetapi ada pendamping membantu mereka melihat. Jadi walaupun anak-anak muda ini lari dari gereja, tinggal ke gereja, tetapi apabila mereka disedarkan, mereka akan kembali. Seperti apa? Anak yang hilang. Sindrom anak yang hilang. Kalau ada orang, kalau kita yang tahu mendidik, membantu mereka melihat, mereka dapat insight, celik akal, mereka akan kembali. Pastoral care dan counseling, dari memori turun ke emosi. Lihat bagaimana doa watak itu. Semua mereka ceritakan apa yang mereka alami selama 3 tahun. Tetapi apabila dibantu satu proses, mereka bilang, bukankah kita rasa hati kita berkobar-kobar waktu Yesus menceritakan tentang Musa dan Nabi Elia. Bimbingan rohani, spiritual direction. Satu cerita tentang sejarah penyelamatan, salvation history. Kemahiran berkomunikasi, teknik-teknik ini semua kita boleh gunakan dalam perbicaraan kita. Bukan lagi kita gunakan bahasa kasar, gunakan bahasa kutuk ataupun bahasa emosi. Saya tidak peduli. Dengar cakap. Tapi ini skill yang digunakan supaya dalam rapatkah, dalam pendidikan dalam pengajaran dalam proses pastoral care dan counseling, bahasa-bahasa ini dapat mencungkil, membawa kita kesadaran yang tersembunyi. Dia membuat celik akal ataupun insight. Akhirnya, ya, kau Yesus, bukankah kita tahu? Itu yang kita, dalam apa pelayanan, kita bantu orang, akhirnya kita mau orang yang rasa, ya, kenapa selama ini saya tidak kelihatan? Kalau kita berjaya membantu orang dapat celik akal, dapat insight, kita berhasil. Orang itu tidak perlu kita lagi. Mereka boleh jalan sendiri dan mereka boleh jadi saksi kepada orang lain. Kita membantu mereka melihat apa yang tersembunyi. Bukan lagi pedagogi kanak-kanak belajar memori, bukan saja androgogi supaya kita harus tahu hal-hal yang luas, tetapi tugasan kita ialah mistagogi, membantu mereka melihat yang tersembunyi. Dengan ini kita ambil rehat 5 menit dan sambung setelah ini. Terima kasih.